Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Baitur Rahman Teluk Air Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tahun baru ini kita akan pada memulai satu kajian baru, yaitu kajian tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain. Supaya insya Allah bisa memberkahi kita semuanya, memberkahi keluarga kita semuanya, juga memberkahi kampung kita nih. Mudah-mudahan kita yang ada di sini nanti, mudah-mudahan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kayaknya setahu saya, kita di sini awal kita memulai pengajian tafsir. Jadi insya Allah mudah-mudahan apabila sampai kapanpun kajian tafsir itu ada di kampung kita ini, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang memulai. Kita mudah-mudahan masih selalu mendapat satu bagian pahala sampai hari kiamat. Nah, ini majelis kita. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Dan sering kita nih kadang-kadang baca-baca di WhatsApp, baca-baca di Facebook, tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini. Sekarang kita, yang mau kita kaji sekarang tafsir. Tafsir Jalalain ini sebetulnya termasuk dasar belajar tafsir. Supaya kita tahu. Jadi jangan kadang-kadang kita ini kalau baca Fatihah, ya baca Fatihah kosong. Nah, sementara kita ini mestinya kalau sholat itu mesti ada satu kekhusyuan. Macam mana kita nak khusyuk sholat kalau kita tak tahu apa yang kita baca? Tak mungkin. Tak mungkin. Sekarang yang kita lakukan sekarang ini, pengajian tafsir ini, walaupun umpamanya kita tidak berharap, walaupun umpamanya kok nggak faham atau lupa, itu keberkahan kita tetap dapat, yakin, itu sudah yakin. Sebelumnya kita mulai, kita Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, keluarga baginda Rasulullah SAW, tabiin, tabiin, para ulama, para aulia, para masyayikh, guru-guru kita, khususnya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani dan Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Juz'ul Awwal. Qala Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Suratul Fatihah. Kita nanti akan mengkaji tafsir ini mulai dari Fatihah sampai An-Nas. Malam ini kita mulai, tak tahu sampai kapan kita saya pokoknya kita jalankan. Maksudnya insya Allah majlis ini insya Allah dipenuhi dengan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Majalasa qaumun majlisan, majalasa qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa hafaz bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fiman indah." Hadis sangat jelas. Kata Rasulullah SAW, tidaklah duduk suatu kaum di dalam satu masjid, dalam satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ngapain di situ? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya. Kita ngaji tafsir nih. Baca Al-Qur'an kita baca, kemudian kita kaji. Hukum hakamnya, pemahamannya seperti apa. Kalau dari kita bagaimana? Hafaz bihimul malaikah, malaikat akan turun mengelilingi majlis tersebut. Yakin. Itu yakin. Kalau tak yakin berarti kita tak percaya sama Rasulullah. Illa hafaz bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan kita akan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat banyak datang. Malaikat sampai di dalam satu hadis disebutkan berjubel-jubel sampai ke langit dunia. Numpuk-numpuk malaikat. Begitu banyaknya malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan turun. Rahmat Allah banyak. Satu saja kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dapat rahmat, dikasih rahmat kesehatan, sehat. Dikasih rahmat iman, Islam, istiqomah, rahmat. Wa ghasyiyatuhum, sedangkan bahasanya Rasulullah, wa ghasyiyatuhum, diliputi rahmat, penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Islam ya ini. Inilah dulu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah duduk, apa yang disampaikan? Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Nunggu wahyu datang, Al-Quran disampaikan. Nunggu wahyu datang, disampaikan Al-Quran. Itu. Apa tidak rahmatnya Allah turun? Nah, karena inilah dulu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa dzakarahumullah fiman indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama kita semuanya ini. Disebut di alam malakut sana, alamnya para malaikat. Disebut Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan di alam malakut sana. Ini dia sedang duduk di majlis ilmu, majlis Al-Quran, majlis tafsir. Jadi kita belajar nih. Sifat yang maknawi yang kita dapatkan itu bisa lebih banyak daripada yang sifatnya hissi. Hissi ini maksudnya yang kita bisa hafalkan. Kita bisa baca, maklumat yang masuk ke pikiran kita yang kita hafal. Itu yang secara hissi. Kita tangkap dengan mata, kita tangkap dengan telinga. Ada satu hal yang kita tidak tangkap dengan mata dan telinga, yang sifatnya maknawi. Yaitu ditangkap pakai hati. Otomatis Allah Subhanahu wa taala melemparkannya ke dalam hati kita semuanya ini. Berkah. Tak nampak oleh mata, tak tahu kita. Tahu-tahu enak, alhamdulillah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang istiqomah. Nak melakukan kemaksiatan, tahu-tahu enggak jadi. Tahu enggak jadi. Punya semangat ini, semangat macam-macam. Itu yang sifatnya manawi. Itu janji dari Rasulullah SAW. Kalau kita duduk di tempat maksiat, setan isinya. Jin, ifrit, jembalang setan. Makanya itu ketawa-ketawa lah, ngamuk-ngamuk lah, apalah, kelahi lah. Pergi tempat perjudian, pergi tempat mabuk, ngomongnya tak betul lah, pekerjaan setan semuanya di situ. Kalau di sini malaikat yang ada, penuhi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertama kita bahas kenapa tafsir ini disebut dengan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain artinya tafsir dua jalal. Jalalain itu artinya dua jalal. Apa maksudnya jalal? Dua jalal. Yaitu kitab tafsir Jalalain ini satu kitab tapi dikarang oleh
dua imam. Namanya, julukannya sama-sama Imam Jalaluddin. Sama. Pertama Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau, Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini, pertama beliau menafsiri mulai dari tengah. Al-Quran dari pertengahan. Surat Al-Kahfi. Dari surat Al-Kahfi, Imam Jalaluddin Al-Mahalli menafsiri surat Al-Kahfi terus. Sampai An-Nas, Hatam. Terus maju ke Al-Fatihah. Dinafsiri dari pertama. Sampai di Al-Fatihah. Kemudian masuk di surat Al-Baqarah. Sampai ayat ke-26. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil beliau ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Jalaluddin Al-Mahalli belum sempat selesai. Jadi separuh dia ngarang. Dari Al-Kahfi sampai An-Nas, kemudian sampai Fatihah, masuk surat Al-Baqarah sampai ayat 26, wafat. Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Masih separuh nih. Siapa yang meneruskan? Ada lagi seorang imam. Bukan sembarangan yang ngarang nih. Yaitu imam sama Jalaluddin juga. Jalaluddin tetapi As-Suyuti. Ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti inilah yang melanjutkan dari Al-Baqarah sampai surat Al-Isra, yaitu sebelum surat Al-Kahfi. Jadi betul-betul separuh ngarangnya. Makanya dengan itulah disebut tafsir ini dengan nama tafsir Jalalain. Karena dikarang oleh dua imam, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Nah, gitu. Yang ajibnya gimana? Metodenya sama. Biasanya kalau orang ngarang nih, mesti kajiannya, bahasanya apa itu berbeda. Tetapi ini satu hal yang ajibnya ini sama. Metodenya sama, pokoknya sama, nggak berbeda. Padahal orang lain. Namanya sama, metodenya sama. Nah, jadi sekarang kita akan mulai dari surat Al-Fatihah dulu. Berdasarkan tertibnya Al-Quran. Kalau kita mau ikut mana yang ditulis dulu, kita mulai dari surat Al-Kahfi. Karena Imam Al-Mahalli, pengarang pertama, itu mentafsiri dari Al-Kahfi. Tetapi untuk karena tertib mushaf, maka tetap dimulai dari Al-Fatihah. Dimulai dari Al-Fatihah. Berarti ketika Al-Fatihah, berarti siapa yang mentafsiri Al-Fatihah? Siapa Pak? Imam Al-Mahalli. Karena Imam Mahalli dia dari Al-Kahfi, putar sampai hatam, balik ke Al-Fatihah, sampai ayat 26 surat Al-Baqarah, wafat. Berarti kita mulai dari Al-Fatihah punya Imam Al-Mahalli. Setelah nanti kita sampai Al-Baqarah ayat 26, di situ baru start Imam As-Suyuti. Nah, sampai Al-Isra habis, Al-Kahfi pergi kita lanjut dengan Imam Al-Mahalli. Dua imam yang alim. Jadi kita pertama Fatihah dulu kepada beliau, dua imam, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini bukan orang sembarangan, alim. Keberkahan insyaallah. Kita ini orang bodoh, kita ini cuma bisa mengikuti ilmu-ilmu mereka. Al-Fatihah ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin Al-Mahalli wal imam Jalaluddin As-Suyuti amaddanallahu bimadadihima wa fadha alaina min barakatihima wa anwarihima bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ini kalau bisa ke depan, kita paling tidak kalau nggak bisa baca Arab,
Saya kan ini Arabnya. Nanti bapak-bapak kalau bisa baca Arab, beli yang tafsir Jalalain pakai bahasa Arabnya asli ada. Nanti kita belilah dari Jawa sana, dari Surabaya, dari Jakarta. Kalau tidak, beli yang terjemahnya ada. Berapa terjemahnya kemarin? Hampir 200.000. Hampir 200. Itu terjemah. Kalau yang teks asli Arab, mungkin sekitar 100. Mau beli yang murah apa yang mahal kira-kira? Yang teks Arab murni gundul dari awal sampai akhir itu mungkin sekitar 100.000. Yang terjemah 200. Mau beli yang murah atau beli yang mahal? Nah, itu. Tinggal pilih. Biasanya kan suka yang murah. Nah, beli yang murah nggak apa-apa. Kalau bisa nanti ini subhanallah. Paling tidak nanti ini jadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku pernah mengkaji kitab-Mu ya Allah. Walaupun bisanya hanya duduk mendengarkan. Itu akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti mungkin bisa di apa yang mau kita ya dikumpulkanlah. Kita belajar bahasa Inggris, belajar komputer, kuliah berjuta-juta, kita tak sayang. Baru nak beli tafsir Al-Quran ini. Anggaplah 200.000, sayang duit. Macam mana? Yang kita beli itu akan kita bawa sampai mati. Di akhirat pun akan kita bawa. Jangan sayang. Coba kita beli buku-buku yang untuk ilmu-ilmu dunia itu. Berapa pun kadang-kadang kita beli, tak sayang. Nah, ini jangan sayang. Itu akan jadi kenang-kenangan luar biasa. Di dunia dan di akhirat kita bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Terserah mau yang Arab atau apa nanti koordinasi diatur. Ya, diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Fatihah Makkiyah, sab'u ayatin. Surat Al-Fatihah itu surat Makkiyah. Jadi di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Al-Quran ini terbagi menjadi dua. Ada namanya surat Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah itu apa? Makkiyah berasal dari kata Makkah. Madaniyah berasal dari kata Madinah. Jadi namanya surat Makkiyah, banyak orang yang salah paham. Makkiyah ada orang yang salah paham, yang namanya surat Makkiyah berarti surat yang diturunkan di Makkah. Atau ayat Makkiyah yang diturunkan di Makkah, bukan. Atau Madaniyah, berarti ini surat Madaniyah, surat ini diturunkan di Madinah. Atau ayatnya Madaniyah, Madinah, bukan itu. Yang betul yang disebut dengan Makkiyah yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah. Walaupun dia turunnya di Madinah. Walaupun turunnya di luar Mekah. Pokoknya turunnya di Taif, turunnya di mana. Pokoknya kalau ada ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah, itu namanya Makkiyah. Jadi surat Makkiyah yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah. Kemudian Madaniyah. Madaniyah yaitu surat atau ayat yang diturunkan setelah hijrah. Walaupun turunnya di Mekah. Pokoknya Rasulullah SAW pas haji pergi ke Mekah. Sudah hijrah. Rasulullah sudah hijrah ke Madinah.
Kemudian musim haji Rasulullah ke Mekah atau Rasulullah umroh di Mekah, turun ayatnya di Mekah. Ini bukan makiyah namanya ayatnya, tetapi madani ya, karena turunnya setelah Nabi hijrah. Jadi jangan salah paham. Jadi ada sebagian orang yang salah paham. Makiyah berarti apa? Surat yang diturunkan di Mekah. Madaniyah berarti yang diturunkan di Madinah. Bukan. Ya, insya Allah sudah jelas. Ya. Jadi hubungannya dengan setelah hijrah atau sebelum hijrah. Jadi suratul Fatihah makiyah. Surat Fatihah ini makiyah diturunkan sebelum hijrah. 10 ayat, 7 ayat. Kalau kita hitung coba. 10 ayat. Bil basmalah ingkanat minha. Wasabi'atu suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Kalau kita hitung, sekarang kita hitung nih. Jadi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, Bismillah termasuk surat daripada ayat daripada Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim 1 ditulis. Kan gitu. Sementara menurut imam yang lain mengatakan tidak termasuk. Imam Malik, misalnya Imam Malik mengatakan enggak termasuk ayat dari Fatihah. Jadi mustaqilah, ayat sendiri, mandiri Bismillah itu. Karena di setiap awal surat dia ada Bismillah. Setiap awal surat ada Bismillah. Ini perbedaan pendapat ulama. Tapi mau dibikin Bismillah itu termasuk ayat Fatihah ataupun tidak termasuk ayat Fatihah, tetap 7. Macam mana kok tetap 7? Kalau Bismillah termasuk ayat Fatihah, berarti ayat kan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kemana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi 1. Ini jadi 7 ayat. Sementara menurut imam yang mengatakan, ulama yang mengatakan tidak termasuk, berarti ayat satunya itu Alhamdulillah. Bismillah tidak termasuk. Bismillah ini ayat mustaqillah, ayat yang berdiri sendiri, tidak ikut ke surat manapun. Nah, tidak ikut ke, jadi di hanya ditulis di awal, yang Bismillah yang di awal surat ya. Bismillah yang di awal surat ini mustaqillah, berdiri sendiri dia, tidak termasuk di surat yang ada berikutnya. Kalau tidak termasuk berarti dimulai dari Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang ketujuh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu. Jadi kalau Bismillah termasuk, berarti siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim itu jadi 1 ayat. Kalau Bismillah dihitung tidak termasuk menjadi ayat yang menyendiri, maka ghairil maghdubi alaihim dibikin menjadi ayat yang ke-7. Jadi sudah dimufakati oleh ulama kalau Fatihah itu 7 ayat. Cuma ulama berbeda pendapat Bismillah ini termasuk apa tidak gitu. Makanya berangkat daripada perbedaan ulama yang mengatakan Bismillah ini termasuk apa tidak, akhirnya terjadi perbedaan pendapat ketika sholat. Orang ketika tak baca Bismillah sah apa tidak sholatnya? Kalau ulama yang mengatakan Bismillah itu ayat penyendiri, maka sholatnya sah. Imam Syafi'i kenapa mengatakan tidak sah? Karena Imam Syafi'i mengatakan Bismillah itu termasuk ayat-ayat pertama dari Al-Fatihah. Nah, makanya kalau tak baca Bismillah tidak sah. Kenapa? Ulama yang mengatakan mustaqilah, kita lihat surat Al-Baqarah ada Bismillahnya. Kita buka lagi surat An-Nisa, nah, itu tetap juga ada Al-Baqarah, Ali Imran. Ali Imran ada Bismillah, semuanya Bismillahnya. Itu menurut ulama yang mengatakan berdiri sendiri, karena di setiap awal surat itu ada
bismillahnya. Itu perbedaan pendapat ulama. Makanya dengan adanya perbedaan tersebut terjadi perbedaan masalah fikih di dalam bab sah atau batal apa tidak orang ketika baca Fatihah tidak membaca bismillah. Itu perbedaan pendapat para ulama. Jadi kebanyakan kalau kita mushaf ini ikut Imam Syafi'i. Ikut Imam Syafi'i. Nah, tapi nanti ada mushaf lain dari Imam Waras atau siapa lain sebagainya, itu yang bismillahnya tidak termasuk Al-Fatihah. Al-Quran juga sama. Sama, tidak berubah, tidak mengurangi sama sekali huruf Al-Quran. Kita lanjutkan. Fasabiatu ghairul maghdubi alaihim. Wa illam takun minha fasabiatu ghairul maghdubi alaihim ila akhirih wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qila iyyaka na'budu munasiban lahu bikaunihi min maqulil ibad. Jadi sudah saya sampaikan tadi, kalau bismillah tidak termasuk ayat daripada Al-Fatihah, berarti yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Cuma ada namanya takdir sebelum ghairil maghdubi ini, ada takdirnya, kulu, ucapkanlah, yaitu bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kita tengok nanti tafsir daripada ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kadang-kadang kita ini kira-kira saja, nanti dipikir sendiri, orang yang dimurkai, orang yang sesat, ya pokoknya dimurkai, pokoknya sesat. Tapi sebetulnya itu mendetail, nanti kita lihat. Baiklah, kita masuk sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jumlatun khabariyah. Kusida biya as-sana 'alallahi bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqun li ayyahmaduhu wallahu alamun alal ma'bud bihaqqin. Alhamdulillah jumlah khabariyah. Yang dimaksud dengan alhamdulillah yaitu as-sana. Sana ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita mengartikan segala puji. As-sana artinya itu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Min annahu ta'ala malikul jami'il hamdi minal khalqi. Karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang berhak atas segala puji dari makhluknya. Sekarang wallah alamun. Allah itu adalah alam. Alam itu apa? Alam itu ain lam mim. Bukan alam. Kalau alam, alam. Kalau alamun itu nama. Nama. Wallah yaitu alamun nama alal ma'budi bihaq, bagi zat yang berhak untuk disembah. Rabbil alamin ay maliku jamil khalqi. Rabbul alamin. Rabbu artinya pemilik. Rabbul alamin artinya yang memiliki seluruh alam. Ketika Abraha datang, waktu itu kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, yang menghadang Abraha. Dia bukan orang yang punya tentara dan sebagainya. Abraha datang dengan tentaranya, tentara bergajah. Di situ ada kakeknya Rasulullah SAW. Ketika menghadang, kata Abraha, mana ini? Nggak ada tentara, nggak ada yang bisa melindungi Ka'bah. Ada cuma Abdul Muttalib, nggak punya tentara. Apa kata kakeknya Rasul Abdul Muttalib? Ana Rabbul ibili walil baiti Rabbun yahmi. Kata Abdul Muttalib, ana Rabbul ibil.
Aku adalah Rob, bukan Tuhan maksudnya. Kata Sayyidina Abdullah, ana Robbul ibil. Ibil itu artinya onta. Jadi Rob itu artinya pemilik. Jadi kenapa para ulama itu bisa mengatakan, kita tahunya Robbun kan Tuhan. Kan gitu. Nah, jadi ulama ini ilmunya luas. Mengambil dari bahasanya siapa dicari. Orang-orang dulu menggunakan kata Rob ini untuk apa saja. Diambil sampai kepada perkataannya kakaknya Rasulullah SAW. Ketika berhadapan dengan Abraha, nggak punya tentara, nggak punya apa-apa. Apa katanya di depan Abraha? Kakaknya Rasulullah. Aku Rabbul Ibil. Aku ini adalah pemilik onta. Aku ini cuma tukang pelihara onta saja. Pemilik onta, ini onta banyak. Itu aku punya. Jadi nggak bisa kalau untuk melawan engkau dengan tentara bergah-bajahmu. Saya tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Walil baiti Rabbun Yahmi. Dan bagi Baitullah ada Tuhan yang akan menjaga. Dua kata-kata yang sama tetapi katanya sama tapi maknanya berbeda. Di satu sisi berarti Tuhan, ya. Di satu sisi berarti pemilik. Jadi Rabbil Alamin ay maliku jamil alam, yang memiliki seluruh alam. Minal insi wal jinni wal malaikati wadawabi wa ghairihim, yang memiliki seluruh alam, apakah itu manusia, jin, malaikat, binatang dan lain-lain, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang memiliki seluruh alam. Wa kullun minha yutlaku alaihi alam. Jadi semuanya, manusia, jin, hewan, malaikat, semuanya ini kalau dikumpulkan semuanya ini disebut dengan alam. Jadi Rabbul Alamin, pemilik seluruh alam. Mau alam apa saja. Yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dzalik. Maka dikatakan ada alamul insi, alamnya manusia, alamul jinni, alam jin, alamul malaikat, alamnya malaikat, dan seterusnya. Alamul hayawanat, alamnya hewan. Makanya Rabbul Alamina, pemilik alam-alam semuanya. Karena ada alam malaikat, alam manusia, alam hewan, dan lain sebagainya. Semuanya Allah yang memiliki. Wah, apa nih? Tulisannya kecil betul, ya Allah. Wa ghuliba fi jam'ihi bil ba'i wan nun. Ulul ilmi ala ghairihim. Wa huwa minal alamat li'annahu alamatun ala mujidihi. Ar-Rahmani Ar-Rahimi Aizir Rahmah. Wa ya iradatul khairi li ahlihi maliki yaumiddini ay al jaza wa wa yaumul qiyamah. Ar-Rahmanir Rahim. Ini masalahnya banyak kepada masalah termasuk tata bahasa Arab. Makanya kalau untuk orang awam agak pusing sedikit belajarnya, larinya kemana-mana. Nah, jadi semacam alamina dijamakkan dengan ya dan nun. Nah, jadi macam contoh, Zaidun satu, Zaiduna banyak Zaid. Kalau bi Zaidina jamaknya pakai ya dan nun. Begitu dengan alamun, asalnya alamun. Jadi alamina artinya jamak, jadi alam. Sekarang Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yaitu Dzir-Rahmah, yang memiliki Ar-Rahmanir Rahim yaitu yang memiliki sifat kasih sayang. Ar-Rahman iradatul khair li ahli, yaitu menghendaki kebaikan untuk ahlinya.
Maliki yaumiddin, yaitu ad-din yaumiddin. Din itu artinya agama aslinya. Tetapi di sini diartikan maliki yaumiddin, yang memiliki hari kiamat. Yaumiddin itu diartikan hari kiamat. Nanti hari kiamat itu yang punya cuma Allah. Orang lain tak ada. Nggak bisa ngapa-ngapa. Nggak ada campur tangan. Allah semua yang ngatur semuanya. Nggak bisa curang. Nggak bisa. Di akhirat tak bisa. Kalau di dunia ini masihlah tangan-tangan manusia, otak-otak manusia ini masih bermain. Di akhirat sama sekali tidak bisa, karena yang memiliki akhirat 100% Allah Subhanahu wa taala yang handle. Enggak ada kezaliman lagi di sana. Wa khussa bidzikri li annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illallah illa lillahi ta'ala bidalilin limanil mulkul yauma. Jadi dikhususkan besok di akhirat itu memang milik Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada lagi yang memiliki kerajaan itu selain Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yaitu hari kiamat. Limanil mulkul yaum, kan di dalam lillah, kan ditanya, sekarang hari ini kerajaan semua ini punya siapa? Kalau sekarang ini masih ada kerajaan. Negara ini punya presiden sendiri, ini presiden sendiri, ini raja sendiri, ini semua dengan kepentingannya masing-masing, dengan caranya masing-masing. Dikasih sama Allah, dikasih semacam ya kebebasan lah. Di akhirat tidak bisa, semuanya Allah. Waman qara'a maliki famaknahu malikil amri kulli fi yaumiddin. Jadi maliki bisa dibaca dengan maliki. Bisa dibaca dengan dua bacaan. Bisa maliki, mimnya dipanjangkan. Bisa maliki, mimnya tidak panjang. Jadi maliki yaumiddin. Bisa maliki yaumiddin, ma-nya tidak dipanjangkan. Nah, ini namanya dakiroat. Jadi kalau ada orang baca nanti, kalau orang tak ngaji bingung. Imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Salah, batal salatnya kata di belakang. Ini imam tak betul nih, salah nih, batal. Mufarokoh dia. Mufarokoh misal. Padahal dia yang bodoh tak belajar. Jadi Al-Fatihah Maliki itu bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Nah, dua-duanya boleh dan dua-duanya sah. Nah, ini repotnya orang kalau tak paham, ini sah. Nah, orang tak paham ini kadang-kadang bikin masalah. Tak paham banyak komentar. Nah, ini paling kacau. Sekarang ini di dunia ini, di medsos, di mana-mana, ini kacau. Ini karena orang tak paham banyak cakap. Namanya kata Rasul zaman Ruwaibidah. Zaman Ruwaibidah itu zaman yang orang bodoh-bodoh ngomongnya banyak. Sekarang nih tergantung yang kuotanya banyak. Yang paling suka posting inilah yang paling banyak keluar. Padahal belum tentu dia tuh yang paling banyak itu yang benar. Tapi ada orang ngomong terus. Kalau kita diam, kalah kita. Kebenaran akan tertutupi. Ilmu kebenaran akan tertutupi oleh kebodohan. Masya Allah sudah lewat ya. Hah? Itu jamnya tak betul. Bikin saya terkejut aja lah. InsyaAllah 4 menit lagi. Jadi bisa maliki yaumiddin, bisa maliki yaumiddin. Ai huwa mausufun bidzalika daiman. Kalau dibaca panjang maliki, maka artinya zat yang memiliki segala urusan di hari kiamat. Kalau maliki, raja. Rajanya besok di akhirat. Enggak ada lagi penguasa selain Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Kalau maliki, zat yang memiliki semua urusan nanti di akhirat. Dua-duanya boleh dan semuanya maknanya tidak lari. Beda tipis tetapi tetap sama. Ghafiridz dzambi.
daiman wa mausufun bidzalika daiman ka ghafiri dzambi fasakha wuquhu sifatan lil ma'rifah. Nah, jadi Malik Yaumiddin diartikan zat yang memiliki segala urusan, seperti ghafiri dzambi, zat yang mengampuni dosa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aina khussuka bil ibadah min tauhidin. Min tauhidin. Iyyaka na'budu. Iyyaka ini maf'ul bih, tapi ditaruh di depan. Iyyaka kepadamu na'budu kami menyembah. Bedanya apa? Dengan kami na'buduka, kami menyembah engkau. Beda. Jadi kalau menurut bahasa Arab, kalau ada maf'ul bih ditaruh di depan, itu diartikan jadi khusus. Makanya artinya nakhussuka bil ibadah. Maksudnya kalau na'buduka artinya kami menyembah engkau. Tapi kalau iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu kami menyembah. Tentu beda. Jadi beda kan? Jadi ada kalau maf'ul bi iyyaka disebut dengan maf'ul bi. Ini ditaruh di depan itu ada arti kekhususan. Hanya kepadamu aku menyembah. Makanya kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Bukan kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku mohon pertolongan. Seolah-olah nanti aku nyembah yang lain bisa masuk. Aku minta pertolongan dengan yang lain bisa masuk. Tetapi ketika iyyaka ditaruh di depan, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Aku tak nyembah yang lain. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Itu kenapa kok tidak pakai na'buduka bahasanya Allah? Karena untuk mengkhususkan ibadah itu hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.